wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan subuh hari ini Ramadan yang ke-8 Bapak Ibu ya, ataupun barangkali mungkin di antara kita yang sudah Ramadan ke-9 ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan yang sangat berharga, yaitu kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat yang mulia. Dan kita lanjutkan kembali pelajaran hadis kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang masuk pada hadis yang ke-24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala bahwasanya berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk melakukan kezaliman, waja'altuhu bainakum muharraman, dan saya juga, atau maksudnya Allah di sini, menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi satu dan yang lainnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, tidak berilmu, illa man hadaituhu, kecuali yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i', wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang telah aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian
arin, tidak berpakaian kecuali yang telah aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan saya, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa keseluruhannya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku berikan ampunan. Ya ibadi, innakum lan tablughi dhurri fatadurruni, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa mendatangkan madarat untukku dan juga tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya yang paling awal dari kalian sampai yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada di atas level tertinggi daripada ketakwaan di antara salah seorang kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, hal tersebut tidak menambah sedikit pun dari mulknya Allah atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sebaliknya, sekalipun seandainya sekalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, bangsa jin juga bangsa manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kalau tadi pertama takwa, sekarang kebalikannya, dalam keadaan seburuk-buruknya di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, niscaya tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, dari mulknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semuanya dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, bangsa jin dan bangsa manusia semuanya, ya, qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul di satu tempat, fasa'aluni, dan semuanya meminta kepadaku, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah, dan aku memberi setiap permintaan dari setiap kalian, dari yang manusia pertama sampai terakhir, bangsa jin maupun bangsa manusia, semua meminta kepada Allah dan diberi sesuai dengan permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi syai'an, tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi kepemilikanku, yakni kepemilikannya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti mikhyat itu jarum, ya, jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan lalu diangkat. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku hitung. Tsumma uwaffiyakum iyyaha, kemudian aku membalasnya dengan semestinya. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa mendapati amalnya baik sehingga mendapatkan balasan yang baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati amalnya tidak baik,
maka balasannya juga pasti tidak baik. Fala yalumanna illa nafsah, maka hendaknya tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lumayan panjang, hadis qudsi. Pertama di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala fima yarwihi an rabbih, disebut dengan hadis qudsi, ya. Kalau Al-Qur'an makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama tentang informasi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, bahwasanya Allah tidak melakukan kezaliman sedikit pun. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi siapapun. Makanya tadi di antara surat yang saya baca ketika salat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak menzalimi artinya berlaku sangat adil terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, kita semua ini. Mithqala dzarrah, sekalipun itu hanya sebesar atau seberat biji sawi. Dan biji sawi ini adalah kiasan ukuran terkecil pada masa itu. Biji sawi kan ukuran terkecil, Pak. Makin ke sini kita dulu mengenal namanya atom, begitu Pak, ya. Itu yang masanya paling ringan. Jadi sekalipun orang melakukan kezaliman syar, ya, kalaupun ditimbang, kan di akhirat kita meyakini adanya timbangan amal, bagian daripada rukun bil yaumil akhir, rukun iman bil yaumil akhir. Maka itu tetap ditimbang, tetap dilihat dan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika belum bertaubat dan minta ampun. Mahma sekalipun hanya mithqala dzarrah, seberat biji sawi atau sebesar atom yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Tetapi namanya kezaliman tetap, karena Allah tidak berlaku zalim. Artinya kejahatan, keburukan, apalagi misalnya kezaliman yang terkait dengan sesama hambanya, maka Allah harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Sebaliknya, amal sekecil apapun yang kita kerjakan dari kebaikan atau ketaatan, sekalipun terlihat sangat sepele, ya, tetapi Allah tidak akan melupakan itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dari hambanya, sekalipun bahkan menurut kita ataupun menurut orang sekitar kita itu amal yang remeh. Tetapi ketika itu adalah kebaikan, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahu asyru amsalihha, dan hebatnya lagi untuk amal kebaikan, Allah ini dermawan, Jawadun Karim. Ketika amal man jaa bis sayyiati, ya, barang siapa berlaku keburukan, fala yujza illa mithlaha, dibalas setimpal. Tapi man jaa bil hasanah, barang siapa berlaku kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuknya, ya, falahu asyru amsalihha, maka baginya mendapatkan 10 kelipatan dari kebaikan. Ini minimal dari Allah Subhanahu wa taala ketika amal-amal kebaikan tersebut memenuhi syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah yang aslinya dengan segala sifat kemahasempurnaannya mampu aslinya, ini hak saya dan segala macam dijelaskan tadi, saya memberikan hidayah, saya ngasih rezeki, saya ngasih pakaian, ngasih sandang, pangan dan seterusnya. Aslinya kalau kita, Pak, ya terserah saya mau ngapain, kan begitu, Pak. Mau saya zalim tidak, kayak terserah saya. Tetapi dengan segala kesempurnaannya Allah dan segala yang telah diberikan kepada hambanya, Allah tetap memegang prinsip inni haramtu dzulma alai, saya tidak akan berlaku kezaliman. Tetap mengedepankan prinsip berkeadilan. Yang baik dibalas dengan kebaikan sekecil apapun, bahkan dilipat gandakan. Yang buruk tetap dibalas dengan setimpal.
tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa alaisallahu biahkamil hakimin. Kayak dibalas bala. Ya, bala dilanjut wa ana ala dzalika minasyahidin. Maka dari itu Allah saja yang sejatinya mampu untuk berlaku sesukanya, tetapi tetap mengedepankan prinsip keadilan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka wahai para hamba-hambaku, kita ini semua, maka aku jadikan perilaku kezaliman, ketidakadilan itu haram hukumnya. Maka jangan saling menzalimi satu dan yang lainnya. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi, karena memang naluri manusia, sisi basyariah atau sisi manusiawinya itu seringkali mengedepankan prinsip mengambil keuntungan. Sisi manusiawinya. Maka nanti sisi imaniyahnya menjadi kontrol. Apakah dia langsung didominasi sisi kemanusiaannya, sisi manusiawi basyariahnya, di antaranya apa? Senang duit. Ya kan? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di antaranya apalagi manusia itu senang at-takatsur, berlomba-lomba memperbanyak, bil amwal wal aulad, ya kan? Ada watafakhur, berbangga-bangga, itu sisi manusiawi. Tapi at-takatsur ketika tidak sampai pada tahapan al-hakum, maka juga tidak bisa dicela. Tahapan al-hakum itu ketika dalam proses mengumpulkan kekayaan sampai lupa pada kewajiban, baik saat mengumpulkan maupun saat telah mendapatkan. Saat mengumpulkan, barangkali ketika dia lupa, cara-cara haram pun diterjang, ya kan? Makanya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bahkan itu adalah rangkaian daripada ayat-ayat Ramadan setelah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di ayat terakhir rangkaian Ramadan itu mendapatkan arahan dari Allah supaya tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat kita, ya. Nah, manusia sisi basyariahnya, manusiawinya senang dengan harta, senang dengan duniawi, senang dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak dikontrol oleh keimanan, maka yang ada selagi saya senang dan mampu, ya udah ambil, itu prinsipnya. Tapi keimanan yang ada menjadi rem, menjadi kontrol supaya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali dengan cara yang telah diperbolehkan oleh syariat agama kita. Walaupun sejatinya mungkin mampu mengambilnya dengan paksa ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi tidak. Ketika itu merupakan sebuah kebatilan, kezaliman dari kita untuk orang lain, maka muharram hukumnya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kezaliman dalam bentuk materi, menjatuhkan harga diri dan lain sebagainya, ini nanti kelak semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hukumnya. Sering saya sampaikan hadis tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada sahabat-sahabatnya tentang orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Orang bangkrut itu, karena dulu kan rata-rata bisnismen begitu Pak ya. Jadi ketika ditanya bangkrut, kita pun secara umum kalau ditanya bangkrut sepintas tentang usaha yang bahasa kita habis atau hancur. Modalnya habis, tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modal habis tadi, bangkrut namanya, pailit begitu Pak ya. Maka itu jawaban yang sepintas, spontan keluar dari lisan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak hanya menginginkan jawaban yang orientasinya sekedar tok di dunia. Karena hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Proses kehidupan kita kan fabai'un nafsah. Kullun nasi yaghdu, setiap kita pagi hari begini Pak,
akan memulai tanda kutip kehidupan baru, Pak. Diberi modal lagi oleh Allah berupa nyawa, kesehatan, ya alhamdulillah kita semuanya niat berpuasa dan seterusnya. Fabai'un nafsah aw mu'tiquha. Nah, dari modal-modal yang ada hari ini diberikan umur, kesehatan, ya, bisa berbicara, bisa berjalan, ya, lisannya dipakai apa, kaki dijalankan kemana, seterusnya, itu laksana modal dari Allah. Apakah itu nanti kita jadikan sebagai mu'tiquha, sarana membebaskan diri kita dari api neraka, gitu kan? Atau mubiquha, sarana membinasakan diri ini semakin masuk, semakin dekat dengan api neraka. Fa mu'tiquha au mubiquha. Nah, makanya itu dikatakan dengan laksana tijarah. Ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, Allah membeli. Jadi padahal kita umur dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka di sini fala tadzalamu, jangan sekali-kali kita menzalimi, karena nanti orang bangkrut di akhirat datang menghadap Allah untuk dihisab, dihitung amalnya, membawa banyak sekali ketaatan-ketaatan yang dilakukan ketika di dunia. Tetapi di sisi lain banyak sekali melakukan kezaliman-kezaliman yang tidak tuntas ketika di dunia. Tidak tuntas berarti tidak diselesaikan, tidak meminta maaf, tidak memberikan atau mengembalikan hak kepada yang berhak. Maka ini masuk kategori kezaliman di mana Allah pasti tidak akan menutup mata, di mana Allah tidak akan membiarkan ini tanpa ditegakkan keadilan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan jangan sekali-kali kita mengira Allah itu lupa, ghafil, mengabaikan tentang apa yang dikerjakan orang-orang yang zalim ketika di dunia. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ditunda saja, Pak. Makanya ketika di antara kita ada yang berlaku satu kezaliman, kemudian diingatkan oleh Allah, nikmat namanya, Bang. Berbeda dengan yang melakukan kezaliman kemudian berlarut sampai terakumulasi. Nah, ini jangan sampai kita merasa orang zalim itu enak sih, berlarut-larut. Apalagi ketika sudah kezaliman terkait dengan dunia, seperti minum air laut, seperti menyelam dalam laut, Pak. Semakin dalam banyak mutiara, semakin, padahal lupa oksigennya terbatas. Lama-lama begitu dalam melihat keindahan laut, oksigen habis, tidak bisa bawa pulang. Ngambang ternyata, ya kan? Ternyata ngambang. Fanukabiru alaihi arba'an. Lalu kita takbirkan 4 kali. Apakah dimakamkan bersama mutiaranya? Tidak. Mutiaranya nanti jadi warisan ahli warisnya, harta keluarga, al-malu wal ahl balik. Sementara amal yang akan terus dibawanya dari kubur sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fala tadzalamu, pesan Allah, pesan hadis qudsi yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita meremehkan kezaliman, baik itu mengambil hak orang lain sebesar ataupun sekecil apapun. Kalau kita menyadarinya, maka kita segera meminta maaf. Baik itu sifatnya materi, harga diri, atau bahkan mungkin darah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman-kezaliman tersebut, karena Allah tidak pernah menutup mata, karena Allah tidak pernah mengabaikan kezaliman yang terjadi di kehidupan ini di antara makhluknya. Dari yang paling kecil mithqala dzarrah sampai nanti yang paling terbesar, semuanya ada hisabnya, semuanya ada balasannya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat, tidak mungkin terlewat, ya. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Lalu di sini Allah menggambarkan kita semuanya dalam kondisi ketidaktahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita lahir, kita tidak tahu apa-apa, Pak. Ya. Kita tidak tahu apa-apa. Ini maksudnya dhalun. Di antara maksud dhalun adalah kita tidak tahu apa-apa, al-jahl, tidak berilmu.
ilmu. Bayi lahir tidak tahu mana merah, mana putih, mana hijau, mana biru, tidak tahu. Bayi lahir tidak tahu warna abu-abu, ya, warna coklat, warna ungu, hijau, biru, merah, warna mata uang. Betul Pak ya? Ada abu-abu 2000, coklat 5000. Tidak tahu bayi Pak. Dan belum butuh itu, nggak tahu karena nggak tahu kegunaannya apa, yang nggak mau. Bayi baru lahir betul-betul ala fitrah, ya. Nah, makanya ketika bayi baru lahir nantinya ada illa man hadaitu. Ilmu kita, hidayah kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka arahannya jelas, fastahduni. Mintalah hidayah, mintalah ilmu kepadaku. Ahdikum, niscaya aku berikan. Fastahduni ahdikum, jawabannya niscaya aku berikan. Dan alhamdulillah kita semua sehari semalam minimalnya meminta hidayah kepada Allah sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang meminta hidayah di tahapan awal karena tadinya belum mendapatkan hidayah. Ada yang sudah mendapatkan hidayah seperti kita semuanya dan tetap meminta hidayah tersebut disematkan, dianugerahkan kepada kita sampai kita meninggal. Jangan sampai seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Sudah diberikan hidayah, diberikan ayat-ayat oleh Allah, ya kan? Tapi fansalakha minha, kemudian terjadi insilah. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Insilah itu terjadinya pelan-pelan Pak, semacam ngulitin begitu ya, sedikit-dikit Pak. Tapi lama-lama kulit itu terkelupas, ya, terpisah. Sama seperti dari malam ke siang ataupun siang ke malam. Kan tidak jujuk loh, tiba-tiba langsung malam gelap. Tapi ada tahapan-tahapannya, detik ke detik. Betul Pak ya? Dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi terus sampai akhirnya datanglah waktu malam. Siangnya hilang toh, berganti. Begitupun malam berganti. Nah, itu namanya fansalakha minha. Jadi orang sudah diberikan hidayah oleh Allah, pelan-pelan melipir dia, Pak. Melipir. Makanya di sini penting sekali kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bukan khutwah, satu langkah setan langsung eksekusi, tidak, tapi khutuwat. Setan tuh begitu sabar, ulet, komitmen, Pak. Tapi kesabaran setan, keuletan setan, komitmennya dalam rangka apa? Menyesatkan manusia. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum. Bahkan dalam menyesatkan manusia, dia membuat amal-amal yang buruk tadi itu menjadi indah. Masa minum segini aja nggak berani, nggak jantan, nah, gitu kan Pak. Jadi minum sesuatu yang memabukkan dikaitkan dengan kejantanan. Laki-laki loh, masa segini aja nggak berani. Nah, akhirnya jiwa anak muda, oh ya juga, cuman segini doang, nah gitu. Jadi dibuat, wah gentleman ini kalau sudah berani minum, ya kan? Dibuat indah, kata-kata toleransi, kata-kata keberanian, kata-kata banyak sekali persamaan dibuat indah. Jadi wa uzayyina lahum, yang lain wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, amalnya dibuat. Nah, padahal amal buruk ini fasaddahum 'anis sabil, maka kemudian secara perlahan melipir dari ihdinas siratal mustaqim, melipir pelan-pelan, lama-lama puter arah, dia nggak sadar. Makanya kita alhamdulillah termasuk ihdinas siratal mustaqim. Tataran aplikasinya di samping banyak berdoa, kita banyak beramal soleh, meminta ampunan kepada Allah,
ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ketika Allah sudah menceritakan, mengisahkan para nabi-nabi yang ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Selesai para nabi itu, anbiya Pak, lulus semuanya. Termasuk para pengikut-pengikutnya, al-hawariyun, sahabatun nabi dan seterusnya. Maka apa arti dari fabihudahu muqtadih? Maka ikutilah hidayah, tapakilah jalan para nabi tersebut, para sahabat tersebut, dan para orang-orang soleh setelah generasi menapaki jalan Pak. Jadi sebenarnya kita ini tanda kutip enak. Sebenarnya tanda kutip enak. Tinggal menapaki jalan, tinggal ngikutin lempeng aja udah. Fabihudahu muqtadih. Udah ikutin hidayah yang sudah, ikutin jalan yang sudah dibabat alasnya oleh orang-orang terdahulu, lempeng aja. Tapi kita kan senangnya, wah kayaknya kita ngopi di sini dulu nih, kita makan di sini dulu ini, lupa. Terus bikin sendiri, merepotkan dan akhirnya kebablasan. Maka fabihudahu muqtadih, ikutin yang sudah ada. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini sangat mahal harganya, tidak ternilai. Bahkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sekali berbaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa baginda Nabi ini ingin menjadi wasilah hidayah seorang Abu Thalib, paman baginda Nabi. Karena Abu Thalib ini sebagaimana kita ketahui dari sejarah merawat baginda Nabi setelah meninggalnya ayah, ibunda, kakeknya, maka baginda Nabi dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib juga yang kalau bahasa kita kurang lebihnya kepala suku Pak, di mana melalui wasilah keberadaan Abu Thalib ketika masih hidup, orang-orang kafir Mekah pada saat itu tidak berani minimal mikir-mikir kalau hendak menyakiti Nabi secara fisik. Oh masih ada Abu Thalib ini, kepala sukunya masih ada. Karena kepala sukunya membackup penuh apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak sampai bersyahadat. Maka dengan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan Abu Thalib kepada baginda Nabi, baik ketika merawat, mengajari berdagang dan seterusnya, maka Nabi sangat ingin supaya Abu Thalib bersyahadat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhir detik-detik menjelang ajalnya, Nabi tetap mengajak seorang Abu Thalib untuk bersyahadat. Tetapi innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Kenapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Karena hidayah mutlak, domainnya, wilayahnya, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita atau ahlul jannah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Kita semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berpuasa, mau berpuasa. Walaupun hasil puasanya beda-beda nantinya, Pak. La'alakum tatakun, beda-beda kualitasnya. Kenapa? Atqakum, in akramakum indallahi atqakum. Mungkin kita semuanya sama, menahan minum, menahan makan, menyalurkan kebutuhan biologis di siang hari bulan Ramadan. Tapi kemampuan menahan lisan untuk tidak membicarakan orang lain berbeda-beda. Kemampuan berinfak beda-beda. Kenapa? Di antara karakter orang bertakwa ketika menyebut ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, di antara karakteristiknya adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ada juga wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirin, ada kesabaran kita juga berbeda, beda levelnya. Makanya puasa melatih sabar, melatih dermawan, melatih menepati janji, enggak mengingkari dan seterusnya. Maka hasilnya tatakunnya bisa jadi satu dan yang lainnya tidak berada pada level yang sama. Ini tadi karakternya, kualitasnya berbeda. Maka di sini beruntunglah kita, bersyukurlah kita atas hidayah
yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dengan cara apa? Menaati segala perintah Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya adalah kullukum ja'i' illa man at'amtu. Setiap kalian ja'i', ji'an, lapar itu Pak. Ini juga karakter manusia, betul Pak ya? Sifat alamiah manusia kalau tidak makan lapar. Kita puasa ini ada fase-fase tertentu dari mulai ibadah subuh sampai azan maghrib, ada fase tertentu sifat alamiahnya muncul, keroncongan. Karena itu makanya ini kan bagaimana hal-hal yang sifatnya mubah di selain siang Ramadan, kita diminta Allah untuk menahannya. Ujian tersendiri. Makanya puasa ini ibadah luar biasa. Sampai dikatakan Allah as-saumuli, puasa itu untukku bahasanya, karenaku. Aslinya ketika kita lapar pada fase mungkin dari jam 4.40 kurang lebih ya, sampai sekitar jam 6 itu kan ada fase-fase tertentu Pak, bagaimana perut kita lebih keroncongan dibanding fase yang lainnya. Kalau bukan karena Allah dan keimanan, kepala masuk kulkas Pak. Enak Pak, betul Pak ya, nggak ada yang tahu. Wudu kumur-kumur, yang dimasukkan banyak, yang dikeluarkan tinggal setengah. Nggak ada yang tahu aslinya. Apalagi wudunya misalkan di rumah sendiri menjelang ke masjid. Tapi betul-betul kita menghayati as-saumuli, puasa karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita betul-betul imanan wa ihtisaban. Maka wa ana ajzi bih, kata Allah, saya balas langsung. Balasannya tidak disebutkan secara spesifik, tidak definitif, tetapi di antara balasan yang Allah sediakan, bentuk takrimnya, pemuliaannya adalah pintu surga yang ada 8, satu pintu khusus untuk orang berpuasa. Jadi nggak perlu berjubel-jubel, udah ada barcode-nya Pak. Minas shaimin, termasuk ahli puasa. Ada barcode, ibarat kita barcode tinggal scan tak masuk Pak. Tidak perlu cek suhu, tidak perlu yang lain-lain, nggak perlu swab dan lain sebagainya. Karena minas shaimin dan fil jannah insyaallah. Amin Allahumma amin. Maka ibadah puasa melatih kita la'alakum tatakun, menumbuhkan, membentuk karakter pribadi orang-orang bertakwa tadi, baik di Ali Imran, di Al-Baqarah dan lain sebagainya, ya. Nah, berikutnya kita ini semuanya lapar sebagian kita puasa. Dan kecuali orang yang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rezeki. Di antara rezeki itu adalah apa yang kita makan kemudian kita buang. Itu rezeki. Tetapi diingatkan Allah bahwasanya melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang bisa memberikan makan rezeki ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya banyak, tetapi stempelnya dari Allah. Perantaranya banyak, tetapi keputusan ACC-nya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bernyawa melata di atas bumi ini ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang huwa aghna wa aqna. Ada yang ditanda kutip dikayakan begitu Pak, diberikan lebih dari sekedar kebutuhan pokoknya. Ada yang kemudian aqna, sekedar cukup. Cukup ini dan dengan penuh jerih payah. Ibaratnya orang, ini dari keterangan guru kami ya, ibaratnya orang gali sumur Pak, nanti ketemu yang namanya batu yang keras. Ini penjelasan guru kami menafsirkan huwa aghna wa aqna. Ketemu batu yang keras tapi nanti pada akhirnya mampu dicongkel juga. Tapi butuh effort atau mujahadah, usaha yang lebih begitu. Pas lagi gali-gali semakin dalam kan semakin capek kita Pak. Pas sudah agak dalam harusnya tinggal ketemu airnya, malah ketemu batu yang keras. Waduh, udah tenaga udah mulai mau habis, malah ketemu yang super keras. Tapi mau gimana lagi? Kalau balik nggak dapat air,
Lanjut dengan penuh usaha tambahan, maka batu berhasil dicongkel, dikeluarkan, barulah bisa mendapatkan airnya. Ada yang model seperti itu, ada yang santai saja gali sumurnya, baru berapa meter sudah keluar airnya. Aghna namanya. Tapi yang akna ada usaha lebih. Tapi ketika tidak dilatar belakangi keimanan, batu congkel susah amat ini, maka pikirannya macam-macam, bisa mengerjakan macam-macam. Tapi bagi orang beriman, akna namanya, tidak sampai masuk kategori yang bahasa Allah itu zalim banget, sudah bekerja keras cuma dapat segini lagi dan seterusnya. Maka di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizqan halalan wasi'an mubarakan. Rizki yang halal, luas dan penuh berkah, itu yang kita harapkan. Doa kita begitu, usaha kita seperti itu, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditetapkan rizquh. Jadi ketika kita ingat hadis tentang proses atau fase-fase pembentukan manusia, penciptaan manusia, 40 hari berubah nutfah, 40 hari berubah alaqah, 40 hari berubah mudghah, dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian 120 hari Allah mengutus malaikat meniupkan ruh dan mencatat 4 hal diantaranya rizkinya. Dan rizki ini disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW ibarat seperti kematian, Pak. Dimanapun kita rizki nyampe. Dan kita dan seseorang tidak akan meninggal hatta yastawfiya rizqah, sampai seluruh catatan rizkinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya menyaksikan via internet salah satu ceramah singkat dari Syekh Saleh Al-Maghamisi, menceritakan beliau ya, bahwa ada zaman dulu ada orang yang sandaran sumur lalu tercebur, Pak. Sumurnya kan nggak seperti kita sumur pencet gitu, Pak. Sumur kan di padang pasir ngasal begitu. Dikira sandarannya ini tahan, pas disandarin ternyata kecebur. Nah, lalu orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan peristiwa tersebut buru-buru berusaha menyelamatkan pria yang masuk sumur. Ya. Setelah selesai terselamatkan di atas, ditanya, kok bisa sih masuk sumur? Nah, bahasa kita rekonstruksi. Nah, tapi setelah dikasih minum dulu, Pak, segelas kurang lebih, dikasih minum segelas, udah agak tenang, ditanya, akhirnya rekonstruksi, Pak. Rekonstruksi ini kan berarti kalau dalam berita kriminal kan tidak sebahaya yang sebelumnya, karena kan tidak pakai alat yang dan seterusnya. Yang ini, pria ini secara kondisi kita bandingkan yang pertama dengan yang kedua, tentu yang kedua dari sisi bahaya berkurang, sudah lebih siap, betul Pak ya? Orang sekitar juga lebih siap. Kalau tadi kan nggak siap, jadi mungkin talinya mana, nyari-nyari dulu. Sekarang tali masih ada barangkali. Lalu dipraktekkan, tadi saya sandaran ini loh, saya kira kokoh, ternyata kejengkang. Dipraktekkan, Pak, kejengkang lagi, Pak. Lalu ditolong lagi. Logikanya kan usaha menolong yang kedua ini lebih cepat daripada yang pertama dengan segala kesiapan sarananya tadi. Ternyata yang kedua diangkat, qad tuwfi, sudah meninggal. Itulah ternyata rizki terakhirnya adalah segelas air minum. Dan ketika segelas air minum itu sudah diterima dan dikonsumsi, rizki kan dikonsumsi, Pak. Rizki kita apa yang kita makan, kemudian kita buang, yang kita pakai, kemudian usang, ya kan? Selesai. Dan yang kita amalkan, infakkan, kemudian menjadi teman bukti di akhirat. Was-shadaqatu burhanun, langsung meninggal. Ini di antara ceramah yang pernah saya dengar dari Syekh Saleh Al-Maghamisi di channel pribadi beliau. Ya Masya Allah, ini namanya beliau menjelaskan, inilah membuktikan kebenaran salah satu hadis baginda Nabi, bahwasanya seseorang tidak akan meninggal sampai seluruh rizki yang ditakdirkan Allah berikan kepadanya. Jadi tidak perlu khawatir akan rizki. Ketika kita membangun itu, ada
prinsip itu terbangun dalam diri kita, maka kita tidak akan menzalimi orang, mencari rezeki sampai menzalimi dengan cara yang haram, melanggar syariat dan sebagainya. Dan kita akan tahu ternyata di balik rezeki itu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Makanya kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairur raziqin. Dan urusan rezeki biasanya dikaitkan dengan keakhiratan. Wallahu ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin. Semuanya tercatat usaha kita, karena rezeki nanti salah satu dari 4 yang ditanyakan oleh Allah, dan kedua telapak kaki kita tidak akan bergeser sampai ditanya. Di antaranya rezeki min aina iktasabtah wa fima anfaqtah. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu pergunakan, itu rezeki. Nah, ini ditanya 2, Pak. Ditanya tentang 2 rezeki itu. Dari mana? Halal. Masuk pertanyaan berikutnya, untuk apa? Dari mana? Ternyata haram caranya. Selesai urusan. Baru pertanyaan pertama sudah nggak lulus, langsung nggak mungkin masuk pertanyaan kedua. Apalagi kalau digunakan untuk hal yang haram, tambah dosanya ya. Satu lagi insyaallah, rizki wa kullukum arin, pakaian juga ini semuanya masuk kategori rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ini kita semuanya manusia, mahalul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya di antara keterangan Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan bi fathit ta'i wa kasri ta'i. Jadi innakum takhti'una. Jadi takhti'una itu adalah kesalahan yang bidunil qasdi, tanpa sengaja. Nah, ini manusia kan banyak sekali kesalahan tanpa sengaja ya. Kalau tukhti'una dikatakan oleh beliau dengan al-qasd, kesengajaan. Maka beliau mengatakan bisa innakum takhti'una bi fathit ta'i wa kasri ta'i ya. Bisa juga innakum tukhti'una seperti redaksional hadis itu sendiri. Tetapi apapun itu, manusia memang tempatnya salah dan lupa. Hampir setiap saat berpotensi melakukan kesalahan, baik di siang hari ataupun di malam hari ya. Tetapi kesalahan yang kita lakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja bukan berarti kemudian langsung memvonis diri ini udah neraka, karena masih ada tahapan berikutnya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, kata Allah, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala macam doa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Makanya arahnya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa dari magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlaku salah, berbuat dosa, apapun kesalahannya, seberat apapun, sebesar apapun dosanya, jangan pernah melupakan innallaha ghafurur rahim. Bahkan orang bertakwa yang Allah sebutkan di Ali Imran, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa bukan berarti kemudian menjadi malaikat, tidak. Tetap menjadi manusia dan berpotensi jatuh kepada dosa, jatuh kepada kemaksiatan. Bedanya dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, cepat ingat pada Allah, astagfirullah. Nah, ini orang bertakwa, Pak. Ayat lain, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang bertakwa ketika disenggol setan, bahasanya apa? Ketika dapat salam dari setan, maksudnya tergelincir. Tadzakkaru, cepat sadarnya. Makanya ketakwaan ini sebagai benteng. Wa tazawwadu, sebaik-baik bekal adalah fa inna khairaz zadid taqwa, bekal terbaik ya. Ketika kita membawa bekal, bukan berarti kita nggak bakal lapar, tapi ketika lapar ada bekal nih. Ketika kita salah, tahu alarmnya berbunyi, ada remindernya, salah bunyi berisik, safety beltnya bunyi, Pak, berisik banget ini. Itu ketakwaan. Makanya
langsung di follow up dengan fastaghfaru lidzunubihim. Dan berikutnya walam yusirru ala, dan tidak berkelanjutan, tidak berlarut-larut. Ini karakter orang bertakwa. Salah, iya. Ngaku, iya. Minta maaf, iya. Memperbaiki, iya. Tidak mengulangi, iya. Tapi tetap di awalnya salah. Makanya kullukum khatta'un. Setiap kita ini ahli pakar membuat kesalahan. Di hadis Nabi yang lain, kullukum khatta'un. Ini redaksinya orang Jawa Timur yang mantep, Pak. Ya, jadi luapar, sualah, nah, gitu, Pak. Jadi sualah pokoknya. Bukan lagi salah tapi sualah pokoknya. Saking banyak dan saking seringnya berbuat kesalahan. Nah, jadi sighah mubalaghah kalau dalam ilmu nahwu sarafnya, ya. Khatta'un. Tapi seberapa pun kita khatta'un, tidak menutup peluang untuk menjadi al-khair, baik. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Harus tobat, begitu. Salah tobat, salah tobat, salah tobat. Sampai kapan? Sampai kita nggak boleh bosan, Pak. Kalau kita bosan, pas titik terakhir berbuat kesalahan, wah, kayaknya saya udah nggak diampuni lagi nih. Kayaknya udah banyak dosa saya nih. Namanya putus asa. Innahu la yai'asu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun. Putus asa dari rahmatnya Allah, karakteristik orang kafir. Orang beriman selalu astaghfirullahaladzim, ditutup dengan innallaha ghafurur rahim wa ana tawwabur rahim. Banyak sekali ayatnya. Maka tidak boleh kita berputus asa. Yang lalu biarkan berlalu. Seberapa pun kesalahan kita, minta maaf kepada Allah. Apabila terkait dengan hak-hak sesama hamba, minta maaf kepada yang berkaitan. Apabila ada barang dan lainnya, dikembalikan. Itu bagian daripada syarat taubatan nasuha, ya. Maka kita senantiasa berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh menjadi perantara orang putus asa. Namanya at-ta'alli 'ala Allah. Contohnya begini. Ente ini dosanya sudah banyak, nggak bakal diampuni sama Allah. Nah, memastikan ini nggak boleh, Pak. At-ta'alli 'ala Allah. Kalau bahasa orang Jawa itu disii kerso. Disii kerso. Nah, jadi mendahului kehendak Allah, sok tahu nggak bakal diampuni kamu. Padahal Allah jelas-jelas menyampaikan mengampuni segala dosa selama dilakukan pertaubatan nasuha. Kalau syirik, Ustaz, syahadat lagi. Makanya at-ta'ali 'ala Allah, maka Allah mengatakan bal ghafartu lahum walan aghfiralak. Justru aku mengampuni dosanya dan tidak mengampuni dosamu. Makanya at-ta'ali 'ala Allah disii kersa tadi termasuk salah satu hal yang menggugurkan pahala amal kita. Makanya kita berhati-hati. Seharusnya kita ini menjadi para penyeru, menjadi para dai, menjadi para motivator orang yang mungkin hingga hari ini masih terjerembab dalam lumpur kemaksiatan. Kita menjadi perantara hidayah untuk mereka. Kita menjadi motivator untuk mereka, memberitahu Allah itu Maha Pemaaf, ayo kembali. Wasari'u. Taubat artinya kembali. Tabayatubu ay raja'a yarji'u, kembali kepada Allah. Allah membuka pintu maafnya, pintu taubatnya di siang hari, di malam hari. Terbuka 24 jam. Terbuka sampai nanti nyawa sampai kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Selama nyawa belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, kita tidak boleh memvonis diri ini, apalagi memvonis orang lain tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita motivasi diri ini, kita motivasi orang sekitar kita agar senantiasa berharap rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, utamanya Bapak Ibu kita di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini betul-betul menjadi wasilah, sarana, momentum kita dan orang-orang sekitar kita untuk mendapatkan rahmat dan magfirahnya Allah. Karena fa inna syaqi man hurrima fihi rahmatullah. Kalau Ramadan kita nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, lalu bagaimana dengan bulan selain Ramadan? Tentu lebih berat. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh.